Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabar kalian? Pasti masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, oke, dari pertemuan sebelumnya sudah saya bahas tentang dasarnya mesin listrik, tokoh-tokohnya, dan terima kasih bagi yang sudah mengerjakan tugasnya. Untuk pertemuan kali ini kita bahasnya mesin listrik, tetapi hanya satu jenis saja, karena mesin listrik nanti ada beberapa jenis. Yang kita bahas saat ini hanya satu jenis saja ya. Untuk jenis yang lainnya atau jenis yang kedua, ketiga, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oke, langsung saja menuju ke materi. Ini saya kecil dulu. Mesin listrik pembangkit, mata pelajarannya untuk kelas 11. Ini mohon disimak dengan baik-baik. Nah, yang pertama itu mesin listrik. Ya, mesin listrik nanti kita bagi lagi jenis-jenisnya dan kita menelisik lebih dalam. Ya, apa itu jenis ini, jenis ini, jenis ini. Ya, semuanya pasti sudah pernah melihat, tetapi mungkin tidak tahu sampai ke dalam-dalamnya atau belum mengerti cara kerjanya atau dasarnya bagaimana. Nah, nanti ini kita bahas di sini. Oke, ini langsung saya bagi untuk jenis mesin listrik yang pertama, yaitu ini sudah sering kita jumpai. Ini motor listrik ya. Motor listrik ini merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak putaran. Nah, jadi motor listrik itu energi listrik dirubah menjadi energi mekanik. Kok bisa, Pak? Bisa. Nah, nanti penjelasannya kita bahas di sini. Nah, ya. Jadi konsep pertama itu energi listrik dirubah menjadi energi mekanik. Oke, selanjutnya ada generator. Generator ini gambarnya saya ambilkan bentuk konstruksi dalamnya. Nah, generator di sini itu kebalikannya dari motor listrik. Jadi kalau generator itu merubah energi mekanik, nah, energi putar dirubah menjadi energi listrik. Nah, tapi tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, nanti pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita bahasnya cukup sampai di motor listrik. Nah, jenis yang ketiga dari mesin listrik itu ada transformator atau yang sering kita sebut trafo. Nah, perlu diketahui trafo ini tidak merubah energi. Energinya sama, tetap energi listrik ya, tetapi tidak dirubah, tidak digantikan. Nah, fungsinya hanya mentransformasikan, berarti tetap pada energi listrik. Nah, mentransformasikan gimana, Pak? Itu hanya merubah skalanya saja, dari yang skala kecil ke skala yang besar atau sebaliknya. Nah, contohnya yang sering kita jumpai itu pada charger HP, laptop. Nah, itu ada trafonya pasti. Yang kalian sebut biasanya adaptor. Nah, di dalamnya itu ada trafo kecil. Itu merubah dari energi listrik AC menjadi energi listrik DC. Nah, jadi energi listrik tetap, tetapi skalanya ke yang lebih kecil. Dari AC menjadi ke DC, dari arus bolak-balik menjadi arus searah. Ada juga trafo yang jenis besar, seperti yang saya sebutkan kemarin. Nah, di pertemuan sebelumnya itu hanya mentransformasikan dayanya saja. Energi listriknya tetap AC,
tapi dayanya dirubah menjadi lebih kecil tuh. Nah, untuk jenis mesin listrik seperti ini sudah sering kita jumpai di lingkungan, di rumah, atau di mana saja sudah sering kita jumpai. Nah, nanti kita akan bahasnya hanya pada motor listrik. Nah, tetap ikuti ya. Nah, oke, selanjutnya pada konsep dasar motor listrik. Nah, motor listrik itu yang saya sebutkan tadi sama. Ya. Jadi merubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Nah, itu ya. Ya, ini konsep dasarnya ada perubahan energi. Pasti ada perubahan energi. Itu ya. Baik DC maupun AC ada. Nah, yang kedua konsep dasarnya itu adanya induksi elektromagnetik. Nah, jadi kenapa kemarin sebelumnya di awal itu ada pengertian dari hukum Faraday? Nah, karena ini pengaruhnya pada mesin listrik. Nah, sudah saya sebutkan kemarin kalau hukum Faraday itu hukum yang menjadi dasar. Ya, hukum yang menjadi dasar perlu diingat-ingat. Nah, dari Nikola Tesla sampai Lorentz, gaya Lenz itu nanti acuannya itu dasarnya pada hukum Faraday tentang elektromagnetik. Adanya induksi ya, itu ya, elektromagnet. Jadi pengaruhnya pada arus listrik sama magnet. Itu nanti pengaruhnya pada motor listrik. Nah, adanya konsep dasar juga tidak luput dari yang namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu apa? Nah, gaya Lorentz sendiri itu bentar ya. Nah, yang selanjutnya adanya gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu apa? Nah, gaya Lorentz itu penghantar. Jadi kalau penghantar dialiri arus atau sebuah penghantar kawat lilitan dialiri arus, itu nanti akan timbul medan magnet. Nah, itu gaya Lorentz. Jadi kawat penghantar, kawat lilitan itu dialiri arus. Ya, saya gambarkan contohnya seperti ini. Ada lilitan. Lilitan ini dikasih sumber tegangan. Saya contohkan plus sama min. Nah, ini arah arusnya pasti ke sini. Nah, dialiri arus. Ini arah arusnya I. Nah, di sini nanti itu akan timbul medan magnet. Nah, karena arusnya bergerak. Nah, nanti semakin besar tegangannya, nanti medan magnetnya semakin kuat. Itu gaya Lorentz. Itu nanti yang menjadi acuan. Jadi kenapa kok motor listrik itu ada pengaruh gaya Lorentz? Ya karena ada lilitan diberi sumber tegangan, nanti menghasilkan medan magnet, sehingga medan magnet itu nanti menimbulkan gaya gerak magnet. Itu nanti di dalam motor bisa memutar rotornya. Jadi nanti penjelasannya lebih dalam ada kita bahas di sini juga. Itu ya, itu gaya Lorentz. Nah, saya ulangi, untuk gaya Lorentz itu gaya yang timbul pada penghantar. Nah, karena dialiri arus. Tuh. Oke, selanjutnya ada jenis motor listrik. Nah, ini perlu kalian ketahui. Motor listrik itu banyak. Ya, di kehidupan kita itu semuanya sudah tergantung sama listrik, sama motor juga. Nah, itu banyak kalau motor listrik. Jenisnya kita bagi menjadi dua dulu ya. Menjadi motor listrik arus searah. Ya, menjadi motor listrik arus searah. Itu ya. Terus kemudian sama motor listrik arus bolak-balik. Itu dua dulu. Bedanya apa? Nah,
Bedanya kalau motor DC arus searah itu ada yang namanya polaritas. Jadi ada plus sama min. Nah, nanti sumbernya bisa habis. Contohnya sumber tegangan arus searah kan baterai, aki, dan yang lain-lain. Nah, itu nanti bisa habis. Nah, kalau arus bolak-balik, nah nanti sumbernya nanti tidak bisa habis, konstan tetap. Itu. Kita pecah lagi dari kita bagi lagi motor arus searah. Nah, ini ada separately excited sama self excited. Excited itu apa? Excited itu penguat medan magnet. Nah, kalau yang separately excited, nah itu penguatnya terpisah. Nah, penguat sendiri itu apa? Itu yang menghasilkan medan magnet ya di dalam motor. Nah, jadi kalau lilitan, nah ini nanti menghasilkan medan magnet. Nah, terpisah tapi dengan terpisah nanti. Kalau self excited itu penguatannya sendiri, sudah di dalamnya, sudah masuk dalam satu sumber tegangan. Kalau separately excited tadi, penguat terpisah tadi, itu sumber tegangannya ada dua. Ya, itu nanti ada penjelasannya lagi. Nah, untuk penguatan sendiri dibagi lagi menjadi 3, seri, campuran, sama shunt. Nah, kalau seri itu yang di seri itu yang di seri, jadi nanti penguatannya itu di seri sama lilitan dalamnya. Kalau shunt itu di paralel. Nah, kalau campuran berarti gabungan antara seri sama paralel. Tuh ya. Terus untuk yang mesin listrik AC, nah ini dibagi lagi menjadi 2. Ada motor sinkron sama motor induksi atau asinkron. Kalau sinkron itu ada tambahan tegangan, itu untuk putaran awalnya ada tegangan DC-nya. Kalau yang asinkron atau induksi itu induksi magnetnya sudah dari sumber yang sama. Nah, induksi sendiri dibagi lagi menjadi 1 fasa sama 3 fasa. Motor induksi yang AC dibagi menjadi 2 lagi, 1 fasa sama 3 fasa. Kalau yang sinkron tadi ini hanya bisa 1 fasa. Itu ya. Atau hanya ada di 3 fasa. Nanti bisa kita bahas di sini juga yang sinkron seperti apa. Nah. Oke, selanjutnya ada jenis motor listrik lagi. Nah, tapi ini yang motor DC. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada penguatan terpisah sama penguatan sendiri. Ini saya perbesar dulu. Nah, penguatan sendiri ada lilitan medan sama lilitan angker. Nah, ini sumbernya ada 2. Nah, yang di sini ini ada sumber tegangan juga. Di sini juga ada sumber tegangan. Nah, ini penguatan terpisah. Bedakan sama yang ini. Nah, ini hanya ada 1 sumber. Hanya ada 1 sumber. Juga jenis penguatan sendiri juga. Nah, ini ada 1 sumber semua. Ini 1 sumber, 1 sumber, 1 sumber semua. Itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang cara kerjanya.
motor DC itu bagaimana. Nah, ini saya tampilkan simulasinya dulu. Sebentar saja simulasinya, nggak panjang-panjang. Ini referensi saya juga dari YouTube ya. Oke lah, ini cara kerjanya motor DC. Jadi konstruksinya seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada namanya lilitan angker, lilitan jangkarnya. Nah, terus ini dua ini berasnya. Nah, itu nanti yang disuplai oleh sumber tegangan. Nah, ini nanti magnetnya permanen. Jadi magnetnya nanti terletak pada statornya. Seperti itu ya. Oke, kita putar lagi. Nah, ini magnet permanen. Magnet permanen. Ini not itu utara, selatan. Magnet. Nah, ini ada ringnya. Tuh. Kita lihat lagi. Nah, itu baterainya sumbernya pada ke brusnya tadi atau arangnya. Nah, di dalamnya nanti akan menghasilkan induksi magnet. Oke, kita percepat. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri di YouTube, ada banyak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jenis-jenisnya ada beberapa macam. Tadi ada penguatan terpisah sama penguatan sendiri. Nah, ini ada shunt connection atau paralel, koneksi paralel, ada yang koneksi seri. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya terletak pada penggunaan sumbernya. Nah, ini. Kalau seri keluarannya ini. Ya, plus minnya di situ. Jadi plusnya ke sini, ke brusnya, masuk ke lilitan. Nah, ini akan induksi magnetnya ada, baru keluar min. Nah, kalau paralel itu dari brusnya salah satu, ini berarti plus, kalau ini berarti min dan negatif. Ya, itu perbedaannya di situ. Nah, ini shunt motor yang tadi saya jelaskan ya. Ini pengaruhnya nanti akan ke arus. Rumusnya seperti itu. Kita tidak mempelajari lebih dalam. Nah, ada materinya sendiri nanti. Nah, seperti itu. Sekarang yang jenis motor listrik, yang motor AC satu fasa. Nah, ini saya perbesar. Pernahkah kalian menjumpai? Kalau saya sudah pernah. Nah, motor ini digunakan pada kipas angin. Biasanya kipas angin kecil yang 2 kecepatan itu. Nah, jenis seperti ini namanya motor AC satu fasa fase belah. Fase belah. Nah, fase belah. Ini banyak digunakan pada kipas angin yang duduk kecil, ya, kipas angin duduk kecil itu banyak digunakan di situ. Konstruksinya seperti ini. Nah, ini magnetnya tidak permanen. Magnetnya ditimbulkan dari induksi. Nah, kalau motor DC tadi magnetnya permanen. Nah, seperti kalian membongkar motor DC pada Tamiya, nah itu ada magnetnya di dalamnya itu. Nah, kalau yang motor satu fasa ini magnetnya sudah ditimbulkan oleh induksi kumparan. Jadi sumber arus listrik.
Nah, yang kedua jenisnya ini ada motor universal. Nah, ini banyak digunakan pada peralatan rumah tangga. Kipas angin juga banyak yang menggunakan ini, yang 3 kecepatan ya, universal. Kipas angin, terus kemudian apa itu namanya, mesin gerenda, mesin bor itu ya, mixer, banyak menggunakan motor yang jenis ini. Karena apa? Karena bisa putarannya cepat ya, putarannya cepat, bisa lambat juga bisa. Nah, karena kalian tahu sendiri kalau ini difungsikan pada mesin cuci, nah itu ada di sini. Kalau kipas angin ini bisa 3 kecepatan, rendah, sedang, cepat. Itu pakai motor yang jenis ini. Namanya motor universal. Selanjutnya jenis motor AC 1 fasa ini motor kapasitor. Motor kapasitor. Nah, itu kapasitornya bisa kalian lihat di atas itu ada kotak hitam yang sebelah depannya itu. Nah, ini kapasitornya di sini. Nah, ini kapasitor. Biasanya ada 2, sebelah kiri sama kanan. Nah, kalau gambar yang saya download ini, yang saya perlihatkan ini hanya ada 1. Nah, ini digunakan pada biasanya itu pompa air ya, pompa air, ada motor kapasitornya. Nah, fungsinya kapasitornya untuk apa? Itu untuk arus start. Jadi tidak langsung tinggi dayanya, arusnya tidak langsung tinggi, tapi bisa oke. Nah, itu kapasitornya fungsinya untuk apa? Untuk arus start. Jadi nanti arus yang dihasilkan sekali startnya itu nggak langsung nancap, nggak langsung puncak gini, nggak. Nah, tapi nanti perlahan dulu ya, perlahan dulu. Nah, jadi mengurangi beban puncak atau arus puncaknya tidak langsung tinggi. Itu biasanya digunakan pada pompa air, ada di lemari es, ada tuh ya, kapasitor. Putarannya stabil. Berapa putarannya? Ya nanti kalau enggak 3000 rpm ya 1500 rpm. Itu untuk motor kapasitor. Oke, selanjutnya motor listrik induksi 3 fasa. Nah, ini sering digunakan pada pabrik-pabrik atau pada suatu industri. Ya, ini pasti banyak menggunakan motor induksi 3 fasa. Nah, karena memang secara kualitas atau untuk beban-bebannya itu memang sudah didesain motor induksi itu digunakan untuk beban pada industri ya. Bentuk fisiknya seperti ini. Nah, sudah kalian pernah lihat juga di bengkel, ada yang skala kecil, ada yang sangat besar. Nah, itu kalau konstruksinya dipecah lagi ya seperti, mohon maaf gambarnya nggak full HD ya, tapi kalian sudah tahu sendiri konstruksinya itu ada namanya. Yang motor listrik itu yang pertama itu rotor itu benda yang berputar. Nah, yang di tengah-tengah itu yang berputar. Nah, untuk yang kedua stator itu benda yang diam. Nah, nanti yang menghasilkan medan magnet itu pada lilitan stator, itu menghasilkan medan magnet. Dan yang ketiga itu tutup bodi sama terminal. Nah, terminal nanti yang dihubungkan pada sumber tegangan. Nah, oke, nanti kita lihat bagaimana cara kerja motor induksi. Nah, ini saya referensinya juga dari YouTube, bisa kalian lihat juga di YouTube, sudah banyak ya. Ini motor induksi.
Nah, ini dikoppel dengan beban. Nah, penemunya siapa? Nah, yang menggagas untuk motor induksi itu Nikola Tesla. Jadi penemu juga tokoh yang menemukan sumber arus bolak-balik, juga menemukan bagaimana cara kerja arus bolak-balik itu bisa memutar benda sehingga bisa dimanfaatkan seperti yang kita gunakan saat ini. Coba kita putar. 90% motor induksi adalah tipe induksi. Jadi magnetnya dialirkan dari arusnya. Ya, sumber arus menghasilkan magnet. Nah, tadi magnetnya didapat dari yang tadi gaya Lorentz tadi. Kita percepat. Nah, ini konstruksi dalamnya. Di dalamnya ini ada namanya stator. Nah, ini magnetnya bergerak. Nah, tuh kalau animasinya ya seperti ini. Nah, ini yang 3 fasa. Di yang 3 fasa ada 3 lilitan. Nah, ini ada, saya stop dulu ya. Ada arus. Ya, ini ada waktu. Ada waktu. Bandingan seperti itu. Nah, ini akan menghasilkan gelombang 3 fasa. Menghasilkan gelombang 3 fasa. Contoh animasinya ya seperti ini. Nah, stator tadi itu ya yang menghasilkan medan magnet. Nah, stator itu yang menghasilkan medan magnet. Di sini akan ada tutupnya. Dan magnet ini utara, sebelah sini selatan secara bergantian. Nah, tapi dalam animasi ini yang bergerak itu medan magnetnya. Tapi dalam kenyataan yang bergerak itu rotornya. Rotornya yang bergerak. Nah, tidak ada magnet permanen, tidak ada sikat, tidak ada cincin, ya konstruksi sederhana dan rumitnya. Ini kecepatannya bisa dikontrol. Dengan cara apa? Dengan cara merubah frekuensinya. Biasanya menggunakan inverter. Nah, inverter juga akan masuk pada materi pembelajaran mesin listrik sendiri. Nah, nanti akan kita praktekkan bagaimana cara kerja inverter. Nah, kok bisa? Ya, karena ada rumusnya. Nah, ini motor sinkron motor. Sama sebenarnya konstruksinya, ada rotor, ada stator, sama. Ya. Nah, di sini ada yang namanya rotasi magnet field atau RMF. Nah, jadi itu statornya ditambahi lagi tegangan DC untuk sebagai penguatan medan magnetnya. Ada juga yang magnet yang permanen, konstan, itu terletak pada lilitan rotornya. Nah, perbedaannya sama motor induksi tadi, kalau di motor induksi itu tidak ada lilitan rotor. Nah, kalau di motor sinkron itu ada lilitan pada rotornya. Ini perbedaannya di sini. Ini ada lilitannya. Ada lilitan. Ya. Tuh. Oke, lanjut. Play lagi. Lah, tuh. Nah, ada penguatannya lagi sumber DC-nya ya. Jadi di sini nanti akan timbul magnet, di rotornya juga akan timbul magnet. Seperti itu. Tadi ada 2 penguatnya. Stator timbul magnet,
sama di rotornya juga timbul magnet. Itu untuk motor sinkron. Nah, ini ada rumusnya. Sebenarnya rumus ini bisa kita gunakan pada motor-motor AC ya. Putaran atau NS sama dengan 120 dikali F frekuensi dibagi jumlah kutub. Nah, ini untuk mengetahui putarannya itu berapa kalau pakai rumus. Kalau pakai alat ukur ya namanya tachometer ya, tachometer untuk mengukur kecepatan putaran tuh. Nah, untuk motor sinkron simulasinya seperti ini. Bisa kalian cari di referensi lain YouTube ya, banyak animasi-animasi seperti ini di YouTube banyak ya. Jadi kalau kalian kurang puas dengan animasi yang saya berikan ini, bisa kalian searching juga di YouTube. Nah, itu tadi untuk motor sinkron ya. Nah, kembali lagi ke materinya. Nah, terakhir tadi motor listrik induksi 3 fasa. Nah, kalau pada jenisnya tadi ada jenis motor listrik sinkron sama induksi. Nah, ini perbedaannya tadi sudah saya jelaskan pada simulasi ya. Motor sinkron sama asinkron tuh sudah saya jelaskan di simulasinya ya, perbedaannya apa yang banyak digunakan di perusahaan. Nah, itu motor induksi ya, jadi hanya satu sumber bisa menghasilkan magnet, sama putarannya nanti bisa dimanipulasi dengan yang namanya inverter atau VFD. Ini nanti ada materinya sendiri pada mata pelajaran mesin listrik, juga bisa dibuat praktikum. Nanti ada pembahasannya selanjutnya. Untuk dasarnya kita belajarnya yang dasarnya ini dulu. Nah, oke, mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, tak lupa juga saya sertakan kepada kalian semua tugas-tugasnya. Nah, yang pertama review penjelasan seperti sebelumnya ya, review ulang. Jadi tidak semua yang saya jelaskan kalian tulis, tidak, poin-poin yang penting saja, sama kalau ada saya kurangnya atau salahnya mohon disertakan di catatannya. Nanti kalau sudah boleh tatap muka kita bahas bareng-bareng. Yang nomor 2 ini kalian cari jenis motor listrik yang ada di rumah kalian. Contohnya saya punya mesin bor. Nah, mesin bor ditulis mesin bor, jenis motornya itu apa. Nah, mesin bor nama alatnya, jenis motornya yang digunakan bisa kalian searching, atau yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan motor listrik satu fasa yang jenis apa. Nah, terus kalian jelaskan cara kerjanya mesin bor atau gerenda atau yang lainnya kalau di rumahnya ada. Nah, yang di rumahnya punya saja, kalau belum punya nggak usah dicatat. Pak, saya hanya punya kipas angin, ya kipas angin saja. Saya hanya punya mesin blender, Pak. Nah, boleh. Saya ada banyak, Pak, ya kipas angin, mesin cuci, terus pompa air, hair dryer, banyak. Ya silakan dicatat, lebih banyak lebih bagus. Nanti nilainya akan tergantung sama tugas kalian juga. Nah, jangan lupa juga disertakan fotonya. Nah, jadi kalau kalian punya kipas angin ya difoto. Nah, jadi kalau ada foto yang sama dari siswa A sama siswa B, itu nanti nggak saya nilai. Nah, kecuali kalau memang kembar ya, satu rumah 2 siswa ya wes dibagi lah tuh. Tapi kalau listrik ini nggak ada yang kembar.
Mungkin satunya di listrik, satunya di jurusan mesin. Nah, jangan lupa foto alatnya nggak boleh sama. Nah, Pak, kalau kebetulan mereknya sama, berarti posenya saja yang beda. Satunya pose megang kipas angin, satunya ya ditaruh kipas anginnya, ditaruh backgroundnya yang beda. Nah, itu ya caranya ya, jelas. Oke, nah mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Mungkin cukup itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.